Well, hello everyone, back again with me, Astrala Julieta Riningrum di acara ngos-ngosan, aka ngopi-ngopi santai. Jadi pada acara hari ini gue bawa guest dari jauh-jauh, dari mana? Langsung aja kenalan sama guest satu ini. Sini. Cipika dulu. Boleh dong kenalin dulu siapa gerangan di sini. Oke, aku Leoni Bening Adenina, biasanya dipanggil Leoni. Mbak Leon kesini tuh mau ngapain sih? Ada apa nih yang mau dibahas sama pemirsa di sini? Oke, kita akan mengulik serta membahas kain teruntum dan cara menaikkan eksistensi kain teruntum ini. Wah, emang ada apa yang salah dengan eksistensi kain teruntum saat ini? Menurut data yang udah kami kumpulin, kebanyakan orang-orang pada nggak tahu kain teruntum itu apa dan bentukannya kayak gimana. Emang kalau boleh tahu, teruntum tuh kayak gimana ya? Tuh kan, dia aja nggak tahu. So, batik teruntum ini salah satu batik terkenal di Solo. Tunggu dulu, sebelum kita lanjutin, kalian tahu nggak sih kalau kota Solo itu diberi julukan Spirit of Java? Slogan ini berkaitan dengan sejarah di mana peradaban dan kejayaan Jawa pada masa lampau berada di pusat kota Solo. Sehingga bisa diartikan Solo, the Spirit of Java merupakan representasi Jawa di mana adanya pusat kebudayaan Jawa yang sebenarnya. Dan kota Solo ini memiliki peninggalan bersejarah dan kebudayaan Jawa yang masih terlihat jelas di setiap penjuru kota Solo. Gitu. Nah, yang ciptain itu Kanjeng Ratu Kencana. Oh, Kanjeng Ratu Kencana. Kalau nggak salah dengar, beliau itu permaisuri dari Kesultanan Jawa, betul? Betul, nilai sejarah dia 100 kayaknya nih. Jadi kamu mau tahu nggak cerita di balik terciptanya kain motif teruntum ini? Gimana tuh, gimana? Jadi waktu suaminya mau menikah lagi, pasti sedih lah ya. Sedih banget. Jadi permaisuri itu bersedih dan menuangkan perasaannya dengan cara membatik pada selembar kain. Nah, pada saat itu permaisuri Kanjeng Kencana ini dia ngelihat langit gitu, terus ngelihat bintang-bintang dan mulai menumpahkan perasaannya pada selembar kain batik itu. Nah, dari situlah motif teruntum ini terinspirasi dari bintang yang ada di langit. Gitu guys. Tapi kalau aku pernah dengar sih, aku kayak teruntum ini tuh lebih ke dikenal sama motif bunga gitu ya. Itu gimana tuh maksudnya? Orang-orang juga pada percaya kalau motif teruntum ini terinspirasi dari bunga Tanjung. Bunga Tanjung yang kayak gimana? Kayak gini. Nah, untuk pembuatan batik teruntum ini kayak perbedaannya tuh sama batik umumnya kayak gimana sih maksudnya? Yang aku tahu pembuatan batik teruntum ini tuh nggak jauh beda sama batik lainnya. Kayak dari mulai kain direbus, terus kainnya dikeringin, lalu mulai menggambar sketsa itu motifnya pakai pensil biasa gitu. Pakai pensil dulu. Nah, habis itu lalu ditulis pakai canting menggunakan lilin ya. Ya, menggunakan lilin yang udah panas. Okay. Nah, udah gitu diwarnain. Habis diwarnain, habis itu direbus lagi, baru dikeringin lagi. Udah. Gitu doang. Oh iya. Gitu doang, astaga. Itu sangat ribet ya, guys. Tapi kalau kayak gitu berarti kayak prosesnya panjang banget ya? Wah, panjang banget. Jadi batik teruntum ini pembuatannya tuh sangat memperhatikan detail-detail yang kecil. Jadi detail-detail itu tuh sangat diperhatiin. Jadi tuh sangat banyak proses yang harus dilalui. Oke. Aku juga pernah lihat sih kayak Bapak Jokowi sama istrinya itu pernah pakai batik teruntum pas di pernikahannya Kaisang kemarin, betul gak sih? Matanya detail banget ya, sampai merhatiin kain-kain. Jadi benar, kain teruntum ini tuh biasanya dipakai orang tua pengantin waktu nikahan anaknya. Kenapa begitu? Karena orang tua itu memiliki harapan agar cinta kasihnya itu terus tumbuh dan berkembang, dan ini akan menghinggapi kedua mempelai gitu. Jadi sampai ke anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau gitu berarti yang boleh pakai ini cuman orang tua doang apa kayak gimana nih? Soalnya kan yang kita tahu berarti kain ini dipakai buat pernikahan doang gitu. Nah, di sini kita akan membahas cara ngenalin lagi kalau batik itu bisa dipakai kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Caranya dengan membuat desain-desain yang trendy. Desain kayak gimana? Jadi kami udah ngebuat 4 desain mockup. Ada apa aja tuh? Ada bucket hat ya. Lalu corset top,
seperti ini. Konsep top. Lalu ada dasi. Wah, dasi. Lalu Bisa yang dipakai kantoran juga ya. Lalu yang terakhir ada obi belt. Obi belt. Oke. Nah setelah udah desain mockupnya udah jadi, kita mulai mewawancarai dan melakukan survei. Jadi kayak kita tuh bertanya kepada mereka kayak kamu tuh suka desain yang mana, lebih cocok dipakein ke batik ini tuh yang mana gitu. Jadi sebelumnya boleh kenalan dulu dong Kak, nama kakak-kakaknya siapa? Aku Abel. Kamu siapa? Aku Kiran. Aku Restia Luna. Gue Galih. Jasmine. Aku Salsa. Aku Rizka. Sebelumnya pernah pakai kain batik nggak? Pernah ya. Pernah ya. Pernah. Kebaya paling ya, kebaya. Kalau kain batiknya sendiri? Batik pernah. Kira-kira seberapa tahu kakak tentang batik gitu? Yang orang awam tahu gitu sih biasanya. Kurang lebih sejauh ini nggak tahu banyak sih, cuman kayak mega mendung doang gitu. Kain yang mencirikan Indonesia banget gitu ya. Kalau dihitung dari persentase mungkin 80% ada. Kalau gitu kakak tahu nggak sama batik ini? Enggak tahu. Enggak. Kayaknya tuh Jawanya tuh Jawa Timur gitu nggak sih? Enggak. Nggak tahu. Ini namanya batik truntum dari Solo. Ya. Oh dari Solo. Ya. Nah, kami di sini membuat pengembangan desain menjadi 4 produk desain fashion. Kira-kira bentuknya seperti ini, yang mana lebih baik gitu. Iya. Ini tuh yang buat di kebaya bukan sih? Obi belt iya untuk di pinggang iya. Suka yang topi. Aku kayak ini sih. Kalau dipakai Yang obi aja. yang hobi ya. Obi. Menurut kakak kalau batik ini dibikin kayak gini cocok nggak buat dipakai sehari-hari misalnya? Cocok banget. Cocok aja sih, soalnya masih masuk tradisi simpel juga masih. Cocok cuman mungkin digabungin sih, gabungin kayak misalnya ada item-item lain gitu, misalnya bunga atau apa gitu. Kasih detail lagi. Ya biar lebih rame gitu. Menurut kakak perlu nggak sih melestarikan kain tradisional gitu? Perlu banget kan biar maksudnya itu kan budaya Indonesia juga Iya. kan, jadi ya harus dilestarikan. Sangat perlu nggak sih? Penting banget. Soalnya kan kayak peninggalan juga gitu. Karena dilihat sekarang anak muda pada jarang banget pakai batik. Perlu. Cuman biasanya kalau kain tradisional tuh jatuhnya kayak lebih mahal kan. Dia perawatannya banyak, makanya mungkin orang tuh kayak agak hesitant gitu. Menurut aku perlu banget sih, apalagi kan kayak aku sendiri juga jarang gitu. Kayaknya perlu banget di zaman-zaman sekarang ini ngelestariin batik-batik kayak gini. kebanyakan orang memilih obi belt karena obi belt ini tuh sangat trendy di tahun 2022. Pasti penontonnya juga pada tahu obi belt Pasti itu. tahu dong. Gue juga pernah lihat nih Obi Belt tuh seliweran di FYP TikTok kayak Benar. banyak banget yang pakai Obi Belt gitu kan, yang buat di pinggang, diikat gitu. Itu pemakaiannya biasanya buat kayak gimana sih? Buat hari-hari kah? Apa Iya, gimana, Kak? untuk hari-hari, bisa untuk ngantor, hari-hari, bahkan ada untuk pesta juga. Orang pada pakai obi belt Party wear ya. Bener-bener semua. Tapi kurangnya kita tuh belum nemuin obi belt yang menggunakan kain batik. That's why kami melakukan terobosan baru menggunakan kain batik teruntum ini gitu. Menarik sekali. Jadi obi belt ini tuh dengan menggunakan kain batik teruntum membuat kita tuh pemakainya terlihat lebih keren. Jadi kayak obi belt tuh menjadi statement bagi penggunanya. Misalnya kayak pakai jeans doang atau sesuatu yang plain, Kaosan doang, ditambah polosan obi belt doang ya. kan kayak kurang ya. Tapi kalau ditambahin obi belt, apalagi ada kain-kain Batik-batiknya. tradisionalnya, jadi cakep banget guys. Kita tuh sebagai generasi muda kan harus ini ya, apa sih bahasanya? Melestarikan budaya Indonesia. Betul Kita tuh banget. harus proud to be Indonesian gitu. Walaupun kain itu termasuk tradisional ya, jadi mungkin lebih baik supaya bisa dipakai oleh anak-anak yang zaman now Betul gitu banget. kan. Harus ada unsur modernnya. Nah, modernnya itu obi beltnya, tapi menggunakan kain tradisional. Oke.
Mungkin kayak gitu aja kali ya buat Iya. sesi ngopi-ngopi santuy hari ini. Ya kita dari tadi belum ngopi ya, ngomong Iya, mulu ya. seret kan, maaf ya. Baru gue kasih ini, silahkan. Baiklah. Ya, mungkin segitu aja dari ngopi-ngopi santai hari ini. Dan ada yang bisa disampaikan lagi mungkin? Aku mau menyampaikan kita tidak boleh malu, tidak boleh kayak malu menggunakan barang-barang yang tradisional Betul gitu. banget. Kalau misalnya, jadi kita harus melakukan terobosan kayak pakai barang yang modern, tapi lebih ke tradisional. Ada sisi-sisi tradisionalnya gitu. Siap dengerin ya kata Mbak Leoni. Iya, kita Dan harus bangga menjadi warga Indonesia. that's right. Pakai produk-produk Indonesia. Betul. Besok kalau udah jadi OB Beltnya, Kita bakal tampilin di sini, bener gak? iya, dan aku bakal keliling ini satu Bandung menggunakan. Bener loh ya. Oh, baiklah. Udah, thanks for watching. Thank you. Bye. Dah. Cintai produk-produk Indonesia. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 있었지만 do you think about me now? Yeah, all the time, yeah, all the time. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 싶어. 따뜻한 울린 심장. I got nothing to lose. 널 좋아한다고.